Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian pagi hari ini? Sehat selalu ya. Dan kalian harus tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran. Hari ini kita masih belajar tematik tema 6, cita-citaku. Subtema 2, pembelajaran 1 dan 2. Sebelum mulai pembelajaran, sebaiknya kalian berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Setelah berdoa, mari kita bersama-sama mengikuti pembelajaran tematik hari ini. Yang pertama, kita akan belajar bahasa Indonesia mengenai menulis sebuah puisi. Puisi adalah bentuk karya sastra yang mengungkapkan pikiran dan perasaan penulis secara imajinatif. Imajinatif itu artinya khayalan. Langkah-langkah dalam menulis puisi. Kita lihat ya bersama-sama. Yang pertama, menentukan tema dan judul. Pilihlah tema yang akan dibuat sebagai acuan dalam membuat puisi. Tema bertujuan agar puisi lebih menarik. Setelah menentukan tema, langkah selanjutnya adalah menentukan judul. Misalnya, kalian menentukan tema yaitu cita-cita. Setelah itu, kalian bisa memberi judul puisi tersebut yaitu Hebatnya Cita-Citaku. Yang kedua, menentukan kata kunci. Langkah menulis puisi selanjutnya adalah menentukan kata kunci yang berkaitan dengan tema tersebut dan dikembangkan dalam sebuah kalimat atau larik puisi. Larik puisi disebut juga dengan baris puisi. Misalnya, satu kata kunci digunakan untuk satu baris. Kemudian, kata kunci dikembangkan menjadi satu bait. Yang ketiga, menggunakan gaya bahasa. Langkah menulis puisi selanjutnya adalah dengan menggunakan gaya bahasa. Salah satunya menggunakan majas. Apa itu majas? Majas adalah pemakaian kata kiasan atau kata yang tidak sebenarnya dan perbandingan yang tepat untuk melukiskan sesuatu. Dan yang keempat, mengembangkan puisi seindah mungkin. Tahap berikutnya, mengembangkan semua langkah menjadi puisi yang indah. Menyusun kata-kata, baris-baris puisi menjadi sebuah bait puisi. Tulisan dalam puisi harus ringkas, padat dan indah. Pilihlah kata yang sesuai dan mewakili unsur keindahan puisi tersebut. Nah, semuanya itu merupakan langkah-langkah dalam menulis puisi. Berikutnya kita akan belajar IPA, masih mengenai siklus hidup hewan atau daur hidup hewan, yaitu metamorfosis sempurna. Metamorfosis sempurna merupakan metamorfosis yang melewati 4 tahapan, dimulai dari telur, larva, pupa atau kepompong, dan akhirnya menjadi imago atau hewan dewasa. Contoh hewan yang mengalami metamorfosis sempurna yaitu ada kupu-kupu, katak, nyamuk, dan lalat. Nah, kamu pernah lihat ya semua hewan ini? Daur hidup katak atau metamorfosis pada katak. Katak berkembang biak dengan cara bertelur. Telur menetas menjadi berudu atau kecebong. Pada usia 8 minggu, berudu berkaki berubah menjadi katak berekor. Setelah mengalami pertumbuhan, anggota tubuh katak berekor menjadi sempurna. Maka, katak berekor berubah menjadi katak dewasa. Di sini kalian dapat lihat ya urutan daur hidup katak. Pertama dimulai dari telur, lalu menjadi kecebong, dan berubah menjadi katak muda, lalu menjadi katak dewasa. Daur hidup nyamuk. Nyamuk bertelur di air, kemudian telur menetas menjadi jentik-jentik atau tempayan.
Setelah cukup umur, tempayak berubah menjadi pupa. Ada yang tahu tidak pupa itu apa? Ya, pupa itu sama dengan kepompong. Selanjutnya, dari pupa ini akan keluar nyamuk muda yang akan tumbuh menjadi nyamuk dewasa. Nyamuk mengalami tahap kepompong, sehingga nyamuk dikelompokkan dalam hewan yang mengalami metamorfosis sempurna. Nah, ini merupakan gambar daur hidup nyamuk. Dimulai dari nyamuk bertelur di air, lalu telur berubah menjadi larva, lalu kemudian berubah menjadi pupa atau kepompong, dan yang terakhir menjadi nyamuk dewasa. Daur hidup pada lalat. Lalat berkembang biak dengan cara bertelur. Telur lalat yang sudah menetas akan berubah menjadi larva atau belatung. Belatung akan tumbuh menjadi pupa dan selanjutnya dalam proses metamorfosis akan menjadi seekor lalat dewasa. Kalian dapat lihat ya pada gambar proses metamorfosis pada lalat yang dimulai dari telur, lalu belatung, lalu menjadi pupa, dan berakhir menjadi lalat dewasa. Tadi kita sudah belajar mengenai metamorfosis sempurna dan contoh hewannya. Sekarang kita akan belajar metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis tidak sempurna merupakan metamorfosis yang melewati 3 tahapan, yaitu dari telur menjadi nimfa. Nimfa itu merupakan hewan muda, kemudian menjadi hewan dewasa. Pada hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna, bentuk hewan muda mirip dengan induknya, tetapi bagian tubuh yang lain belum terbentuk. Contohnya saja bagian sayap. Metamorfosis tidak sempurna terjadi pada kecoa, capung, jangkrik, dan belalang. Daur hidup kecoa. Daur hidup kecoa atau lipas diawali dengan bertelur di permukaan tanah atau pada tumpukan sampah. Telur menetas menjadi anak kecoa yang disebut nimfa. Nimfa adalah tahapan tubuh hewan muda. Nimfa pada kecoa memiliki bentuk tubuh mirip dengan induknya, tetapi ukuran nimfa lebih kecil dan belum bersayap. Nimfa mengalami beberapa kali pergantian kulit sampai menjadi kecoa dewasa. Karena tidak ada tahapan kepompong, maka daur hidup kecoa termasuk metamorfosis tidak sempurna. Kita lihat ya, gambar metamorfosis pada kecoa. Nah, dimulai dari telur kecoa yang akan berubah menjadi anak kecoa atau nimfa atau hewan muda, lalu berkembang menjadi kecoa dewasa. Daur hidup capung. Daur hidup capung diawali dengan bertelur di air. Telur tersebut akan berubah menjadi larva. Kemudian, larva menjadi nimfa yang hidup di air. Setelah lepas dari fase nimfa, capung akan keluar dari kulit nimfa. Capung muda hidup di daratan menjadi hewan yang sempurna dan dewasa. Metamorfosis pada capung tidak melalui tahap kepompong, sehingga dikategorikan mengalami metamorfosis tidak sempurna. Kita lihat bersama-sama gambar daur hidup capung. Nah, ini merupakan gambar daur hidup pada capung. Berikutnya daur hidup jangkrik. Daur hidup jangkrik diawali dengan bertelur di dalam pasir. Jika menetas, akan menjadi anak jangkrik atau nimfa. Nimfa disebut juga hewan muda. Setelah berganti kulit, nimfa akan menjadi jangkrik dewasa. Kita lihat ya urutan daur hidup jangkrik sebagai berikut. Dimulai dari telur, lalu menjadi nimfa atau hewan muda yang mirip dengan induknya, lalu berubah menjadi imago. Imago disebut juga dengan hewan dewasa. Yang terakhir, daur hidup pada belalang. Daur hidup belalang diawali dengan bertelur yang diletakkan pada tanah atau tumbuhan. Telur yang menetas kemudian menjadi nimfa, yaitu belalang muda tak bersayap.
namun memiliki bentuk tubuh yang mirip dengan induknya. Nimfa kemudian mengalami pergantian kulit terakhir sehingga menghasilkan belalang dewasa yang bersayap. Kita bersama-sama melihat daur hidup pada belalang. Nah, ini merupakan gambar daur hidup belalang, dimulai dari telur, lalu menjadi nimfa atau hewan muda tak bersayap, lalu menjadi imago, hewan besar yang memiliki sayap. Kita masuki pelajaran IPS, masih mengenai sumber daya alam, yaitu fungsi dan peran sumber daya alam hayati. Sumber daya alam hayati adalah semua makhluk hidup yang ada di bumi, seperti hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme lainnya. Sumber daya alam yang berasal dari tumbuhan disebut sumber daya alam nabati. Sedangkan sumber daya alam dari hewan disebut sumber daya alam hewani. Sumber daya alam nabati dapat berupa tumbuhan, yaitu padi dan jagung. Sumber daya alam hewani contohnya ada daging sapi, daging burung, daging ayam, daging kambing, daging ikan, dan masih banyak lainnya. Fungsi dan peran sumber daya alam nabati. Sebagian besar sumber daya alam nabati di Indonesia berfungsi sebagai tanaman budidaya pangan, sandang, bahan baku kayu olahan, dan obat-obatan. Nah, kalau pangan itu adalah makanan, sandang itu adalah pakaian. Kita lihat ya, satu persatu fungsi dari sumber daya alam nabati, yaitu tanaman. Sumber daya alam nabati sebagai budidaya pangan. Sumber daya alam nabati sebagai tanaman budidaya pangan dapat dimanfaatkan sebagai karbohidrat, protein, lemak, dan vitamin. Yang pertama, sumber karbohidrat berasal dari padi, ubi, jagung, dan kentang. Yang kedua, sumber lemak. Contoh tanamannya ada kacang tanah, kelapa, dan kelapa sawit. Yang ketiga, sebagai sumber protein, contoh tanamannya ada kedelai dan kacang hijau. Yang keempat, sebagai vitamin, bisa berasal dari sayur-sayuran atau buah-buahan. Berikutnya, sumber daya alam nabati sebagai budidaya sandang. Sumber daya alam hayati digunakan dalam kehidupan sehari-hari sebagai sumber bahan sandang atau bahan pakaian. Antara lain adalah serat rami. Seiring dengan perkembangan teknologi dan inovasi, sebagai bahan dasar kain dari tumbuhan didapat dari serat nanas dan pisang. Pakaian dari bahan tumbuhan memiliki nilai jual tinggi dan mempunyai sifat-sifat yang hampir sama, yaitu kuat, mudah kusut, dan padat. Yang ketiga, sumber daya alam nabati sebagai komoditas kayu olahan. Pemanfaatan kayu olahan digunakan untuk membuat mebel. Kayu yang digunakan adalah kayu jati, meranti, rotan, rasa mala, dan bambu. Nah, kalian juga tahu ya, mebel itu contohnya apa saja? Ada meja, kursi, pintu, lemari, dan masih banyak lainnya. Berikutnya, sumber daya alam nabati sebagai bahan obat-obatan. Tanaman yang digunakan sebagai bahan obat-obatan dikenal dengan istilah apotek hidup. Tanaman-tanaman ini misalnya kumis kucing, jahe, kunyit, kencur, dan temulawak. Kita lihat ya bersama-sama gambar dari tanaman-tanaman tersebut. Yang pertama ada tanaman kumis kucing. Nah, kalian bisa lihat ya. Ada jahe, ada kunyit, ada kencur, dan temulawak. Fungsi dan peran sumber daya alam hewani. Sumber daya alam hewani digunakan sebagai sumber pangan. Dalam hal ini, pangan digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia sebagai makanan sehari-hari. Kita lihat ya. Yang pertama,
Perikanan. Perikanan merupakan sumber daya alam hayati yang sangat berpotensial di Indonesia, karena 2/3 wilayah Indonesia adalah perairan. Selain itu, sumber daya alam perikanan dimanfaatkan sebagai sarana hiburan. Contohnya, memancing ikan, baik itu perairan darat atau laut. Yang kedua, peternakan. Sumber daya alam hayati peternakan dapat berupa hewan liar maupun hewan yang sudah dibudidayakan. Peternakan dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu peternakan potong kerja, peternakan perah, peternakan unggas, dan aneka satwa. Peternakan potong dan kerja. Jenis peternakan potong dan kerja dimanfaatkan oleh manusia untuk melakukan berbagai kegiatan seperti mengangkat barang, membajak sawah, dan alat transportasi. Selain dimanfaatkan tenaganya, hewan juga diambil dagingnya. Contoh hewan yang termasuk di dalam jenis ini adalah sapi, kambing, kuda, dan domba. Berikutnya, peternakan perah. Susu merupakan salah satu produk utama dalam peternakan perah. Sapi, kambing, dan kuda merupakan beberapa jenis hewan yang diambil air susunya untuk memenuhi kebutuhan manusia. Peternakan unggas. Peternakan unggas merupakan jenis hewan yang memiliki bulu dan sayap untuk diambil daging ataupun telurnya. Contoh hewan ini yaitu ada ayam, bebek, kalkun, merpati, dan yang lainnya. Dan yang terakhir, aneka satwa. Aneka satwa digunakan sebagai penghasil bahan pangan berprotein tinggi. Contoh hewan ini adalah lebah madu yang menghasilkan madu, cacing tanah untuk obat-obatan, ulat sutra sebagai bahan dasar kain, dan yang terakhir adalah burung walet. Manfaat hewan bagi lingkungan. Kita lihat ya, yang pertama, menjaga keseimbangan lingkungan. Di antara hewan, ada yang pemakan tumbuhan dan ada pemakan hewan lain. Pada satu ekosistem, akan terjadi proses keseimbangan di mana hewan satu memakan hewan yang lainnya. Seperti berkembangnya katak akan menghambat perkembangannya nyamuk, dan berkembangnya tikus sawah akan terhambat jika populasi ular terjaga. Yang kedua, menjaga kesuburan tanah. Hewan-hewan seperti cacing dan jangkrik selalu membuat lubang atau sarang di dalam tanah, sehingga oksigen akan mudah masuk ke dalam tanah. Akibatnya, tanah semakin gembur dan menguntungkan bagi tumbuhan tersebut. Dan yang terakhir, menghasilkan bahan penyubur tanaman, yaitu berupa pupuk dari kotoran hewan. Manfaat tumbuhan bagi lingkungan. Yang pertama, tumbuhan sebagai penghasil oksigen dan dapat menyerap karbon dioksida. Yang kedua, sebagai bahan makanan bagi hewan dan manusia. Dan yang ketiga, tempat hidup bagi hewan-hewan atau tempat bersarangnya hewan tertentu. Dan yang terakhir, mencegah tanah longsor dan memelihara kemampuan tanah dalam menyerap air. Berikutnya kita akan belajar SBDP mengenai tari tradisi kreasi. Menari pada dasarnya adalah mengekspresikan berbagai hal mengenai perasaan melalui gerak tari. Pengelompokan jenis tari menurut pola garapnya terbagi menjadi dua bagian besar, yakni tari tradisional dan tari kreasi. Tari kreasi merupakan tari yang timbul karena adanya keinginan untuk mengolah, menciptakan, atau mengubah gerak yang menjadi dasarnya. Tari tradisi kreasi adalah jenis tari yang dikembangkan dengan menyesuaikan gerakan, alat pengiring, atau properti yang digunakan dalam tarian tersebut untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Tari tradisi kreasi terbentuk dari jenis tari tradisional
yang kemudian diberi sentuhan inovasi, baik pada gerakannya, alat pengiring, maupun properti yang digunakan oleh para penarinya. Beberapa contoh tari kreasi baru, kita lihat ya bersama-sama. Yang pertama, tari merak. Tari merak merupakan karya R.D. Cece Sumantri. Ide gerak diciptakan oleh sang koreografer. Ada yang tahu tidak koreografer itu apa? Ya, koreografer adalah orang yang menciptakan gerakan pada seni tari. Tari merak merupakan salah satu tari kreasi tradisi daerah Sunda atau daerah Jawa Barat yang menirukan gerak dan perilaku burung merak jantan yang memperlihatkan keindahan sayapnya. Tari Zabin Kipas. Tari Zabin Kipas adalah satu contoh gerak tari kreasi tradisi gaya Melayu yang mengolah lagu Zabin menjadi kreasi. Ide gerak yang diciptakan mengembangkan gerak tari melalui pengemasan geraknya. Jaipong. Jaipong merupakan garapan yang menggabungkan beberapa elemen seni tradisi Karawang seperti pencak silat, wayang golek, topeng banjet, dan ketuk tilu. Tari Jaipong pertama kali dipopulerkan oleh Gugum Gumbira. Tari Jaipong berasal dari daerah Jawa Barat. Sekian ya pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Selalu jaga kesehatan dan kebersihan. Terima kasih.